Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hani dari kelas 11 2. Kali ini saya akan menjelaskan tugas matematika yang diberikan oleh Budia. Pertama, kita tentukan dulu domain atau daerah asal, yaitu himpunan A. Syaratnya, X harus bilangan prima dan nilainya harus lebih besar dari 0 sampai 10. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya punya dua faktor teman-teman, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi, anggota himpunan A atau domain adalah 2, 3, 5, dan 7. Lalu selanjutnya, kita tentukan kodomain atau daerah kawannya teman-teman, yaitu himpunan B. Bilangan caca dimulai dari 0 sampai 15. Maka anggota himpunan B adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Akhirnya menjadi 0 sampai 15. Teman-teman, yang ketiga, kita akan menjelaskan range. Range adalah himpunan nilai fx yang diperoleh dengan memasukkan anggota domain ke dalam fungsi fx sama dengan 3x minus 6. Nah, kita akan memasukkan domain 2, 3, 5, dan 7. Lalu selanjutnya, kita akan mengambil anggota dalam kodomain, yaitu 0, 3, 9, dan 15. Teman, jadi 2 domain menghasilkan 0 range, 3 domain menghasilkan 3 range, domain 5 menghasilkan 9 range, dan domain 7 menghasilkan 15 range. Jadi selesai kita menghasilkan hasil dari semua ini itu sama persis dengan hasil range dengan domain. Nah, kita tinggal memasangkan. Di sini 2 berpasangan dengan 0. Berarti 2,0. Kita memasangkan semua. Lalu selanjutnya 3,3. 9 dengan 5 dengan 9. 5,9. Dan terakhir 7 dengan 15. Oke. Jadi kita mulai dengan yang A, yaitu buka kurung F ditambah G tutup kurung, buka kurung, X tutup kurung. Ini artinya kita hanya perlu menjumlahkan fungsi fx dan fungsi gx. Jadi kita tuliskan. Nah, teman-teman, kalau kita udah masukkan rumus, kita langkah pertama ubah notasi menjadi ini. Sekarang kita buka kurung dan kelompokkan suku-suku yang sejenisnya, yang ada x kuadrat cuma 1, jadi kita biarkan aja. Nah, kita lihat yang ada x, kita punya min 3x ditambah x, hasilnya jadi min 2x. Lalu kita konstanta, kita punya plus 2 lalu dikurang dengan 2, ini hasilnya 0. Jadi hasil akhir untuk penjumlahan f ditambah g yaitu x kuadrat minus 2x. Teman, kita sekarang ke 3B. Nah, di sini itu F dikurang G. Caranya sama saja, tapi perbedaannya hanya dikurang. Kita hanya perlu memasukkan rumus. Nah, sesudah kita memasukkan rumus, kita tuliskan yang ada di fungsi F dan fungsi G ini. Nah, kita tulis X kuadrat minus 3X plus 2. Lalu dikurang. X dikurang dengan 2. Selalu beri kurung pada fungsi pengurungan, yaitu GX, agar tidak salah menjumlahnya. Sekarang kita buka kurungnya. X2 minus 3x plus 2. Lalu, ini tetap dikasih kurung. Nah, karena dia dikurangi, tanda di dalamnya harus berubah. Yang tadinya x jadi minus x, dan yang tadinya min 2 jadi plus 2. Kita tulis lagi. X2 minus 3x plus 2 dikurang x, lalu plus 2. Yang mengelompokkan. Nah, x kuadratnya ini tetap. Untuk suku x, kita punya min 3x dikurangi dengan x lagi. Untuk menghasilkan, hati-hati, jadi 4x. Konstantanya plus 2, jadi ditambah 2 dan hasilnya 4. Jadi hasil akhir untuk pengurangan fungsi f dikurang g yaitu sama dengan x kuadrat, tetap teman-teman, lalu minus 4x dan plus 4. Jadi buka kurung x tutup kurung sama dengan x kuadrat dikurang 3x plus 5 dan h buka kurung x tutup kurung sama dengan 3x minus 2. Nah, kita akan menghitung ini. Jadi kita akan menghitung h. Kita kuadratkan 3x min 2. Hasilnya adalah 9x kuadrat minus 12x plus 4. Setelah kita menghitung H, kita akan menghitung G. Nah, ini sudah dimasukkan rumusnya, yaitu buka kurung X kuadrat tutup kurung kuadrat minus 3, buka kurung X kuadrat tutup kurung plus 5. Nah, ini hasilnya kenapa bisa X4? Karena X kuadrat dikali oleh kuadrat ini. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, yang ini masih tetap, teman-teman. Yang terakhir, kita jumlahkan kedua hasilnya. Jadi 9x kuadrat
minus 12x plus 4 tutup kurung lalu plus buka kurung x4 minus 3x kuadrat lalu plus 5. Kita urutkan dari pangkat tertinggi, misalnya 4x. Nah, nanti dikelompokkan sesuai jenisnya. x4. Jadi x4 plus buka kurung 9x kuadrat dikurang 3x kuadrat tutup kurung minus 12x plus buka kurung ditambah 4 ditambah 5. Lalu hasilnya adalah x4 tetap plus 6x pangkat 2. Kenapa bisa 6? Karena 9 dikurang 3. Lalu selanjutnya 12x tetap dan hasilnya 9. Kenapa hasilnya 9? Karena 4 ditambah 5 dan hasilnya 9. Lanjut bahas soal nomor 5. Fungsinya adalah f buka kurung x tutup kurung sama dengan x per x minus 4 dan gx sama dengan x plus 1 per x kuadrat minus 2. Nah, yang diminta atau yang dicari adalah nilai dari buka kurung f per g tutup kurung buka kurung 3 tutup kurung. Nah, pertama kita buat dulu fungsi pembagian f per g nya tadi, yaitu f buka kurung x tutup kurung per g buka kurung x tutup kurung. Karena ini pembagian pemecahan, kita balik gx menjadi perkalian. Nah, kita buat seperti ini, lalu kita akan gabungkan menjadi seperti ini. Langkah kedua, kita akan memasukkan nilai x sama dengan 3 ke dalam fungsi yang sudah kita temukan tadi, seperti f per g 3 sama dengan 3 kuadrat kurang 2 per 3 minus 4 lalu 3 plus 1. Untuk pembilangan bagian atas, 3 tutup kurung, buka kurung 9 kurang 2 sama dengan 3 dikali 7. 3 dikali 7 yaitu 21. Nah, setelah kita menghitung pembilang, kita hitung penyebut. Untuk penyebut bagian bawah, 3 dikurang 4 adalah min 1. Lalu dikali dengan 3 ditambah 1, yang nilainya 4. Jadi, min 1 dikali x adalah 4x. Maka, nilai akhirnya adalah 21 per 4, min 4. 21 per min 4. Kita akan lanjut ke nomor 6. Di sini kita punya f, punya g, dan yang ditanya adalah buka kurung f per g tutup kurung buka kurung 2 tutup kurung. Nah, langkah pertama kita buat dulu fungsi pembagiannya. Seperti ini. Kita bagi f buka kurung x tutup kurung dan g buka kurung x tutup kurung. Ini teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa coret x-nya jadi seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita masukkan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi itu. Jadi, x yang ada di sini itu semuanya diganti dengan 2. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kita taruh saja dengan 0. 1 dan akar 2-nya ini tetap teman-teman. Ini dengan ini kan jadinya 0. Dikurang maksudnya. Dan hasilnya 0. Jadi teman-teman, karena hasil akhirnya 1 per 0, maka nilai f per g adalah tidak terdefinisi atau tidak ada. Terima kasih sudah menonton dan maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.